Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-130. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Pada ayat sebelumnya ya kita telah mengkaji bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya sudah sedemikian banyaknya kebaikan-kebaikannya ya. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan, sebagai panutan untuk seluruh umat manusia. Kemudian beliau bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah dan berdoa ya. Di antara doanya adalah agar diterima amalnya, kemudian dijadikan keduanya sebagai umat Islam ya, berserah diri hanya kepada Allah, kemudian juga mendoakan keturunannya agar menjadi ummatan muslimah. Dan juga di dalam doanya ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa kepada Allah agar nantinya diutus kepada umat
ya generasi setelahnya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, adalah seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajari mereka, mengajarkan ayat-ayat Allah, kemudian juga mensucikan jiwa mereka. Yaitu adalah sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian baiknya, yang demikian bagusnya, ya. Dan itu kemudian diakui oleh Yahudi, ya, diakui oleh Bani Israel, dan diakui oleh orang-orang musyrik Mekah. Ya, orang-orang musyrik Mekah yang menyekutukan Allah juga ada garis keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail. Demikian pula Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel juga ada keturunannya sampai ke Nabi Ishak, ya, ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim sebagai seorang sosok, ya, seorang seorang ayah yang sangat disegani dan sangat dihormati dan juga dibanggakan. Tetapi kemudian ajaran-ajarannya itu tidak diikuti. Ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim itu tidak diikuti. Ya. Kebanggaan atas keturunan dari orang yang soleh, tetapi ajaran-ajarannya kemudian tidak diikuti. Oleh karena itu kemudian disinggung di ayat ini, ayat ke-130 ini. Nah, ayat 130 ini juga berkenaan dengan, ya, peristiwa di mana ada salah seorang Bani Israel yang namanya Abdullah bin Salam itu sudah masuk Islam. Ya, beliau seorang tokoh Yahudi, ya, tokoh Yahudi yang masuk Islam, ini Abdullah bin Salam. Nah, kemudian Abdullah bin Salam mengajak kepada dua ponakannya, itu kedua ponakannya itu anak dari saudaranya yang bernama Salamah dan Muhajir. Ini asbabun nuzul. Ya, Salamah dan Muhajir. Maka kepada keduanya dikatakan, ya, dikatakan oleh Abdullah bin Salam diajak untuk masuk Islam. Diingatkan bahwa bukankah kalian berdua sudah mengetahui bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitab Taurat bahwa nantinya akan mengutus seorang utusan dari Bani Ismail yang dengan sifat-sifatnya dijelaskan namanya adalah Ahmad. Nah, ini sudah ada, ini utusannya sudah lahir, utusannya sudah ada. Maka ayo ikuti. Ikuti, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab kita, kitab Taurat. Nah, kemudian salah satu dari kedua ponakannya itu yang bernama Salamah masuk Islam, mengikuti dari Abdullah bin Salam, ajakannya Abdullah bin Salam, dan satunya Muhajir kemudian tidak mau masuk Islam, menentang. Maka kemudian turun ayat ini, ayat 100 ke 30. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa man, ini man ini bisa diartikan istifham lil ingkar atau juga man isim mausul biasa. Nah, kalau ini istifham lil ingkar. Dan siapa, ya, siapa yarghabu an. Kalau yarghabu an itu artinya tidak suka atau benci. Kalau yarghabu fi, jadi ada pasangan kata, ya, di dalam bahasa Arab itu ada pasangan kata yang artinya bisa bisa berbeda ketika dipasangkan, artinya bisa beda. Kalau yarghabu an itu tidak suka, tapi kalau yarghabu fi, ya, fi apa gitu, ya, itu suka gitu. Di sini menggunakan an. Jadi ini memang harus teliti, ya, di dalam eh, mengartikan dari Al-Quran ini tidak bisa hanya terjemah gitu, ya. Jadi ada memang aturannya demikian. Waman dan siapa yarghabu yang dia yarghabu an yang dia membenci
ya, dari millati Ibrahim, itu agamanya Nabi Ibrahim. Siapa saja yang membenci membenci agamanya Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, maka ya selain dari orang yang safiha memperbodoh nafsahu dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh, yang memperbodoh dirinya sendiri. Sudah jelas Nabi Ibrahim itu orang yang baik tadi. Kebaikan-kebaikannya, jejak-jejaknya itu baik semua. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya, karena pikirannya tidak tidak pas. Apa itu? Menurut pikiran Nabi Ibrahim ini tidak pas yang dilakukan oleh umatnya ini, oleh kaumnya ini. Kok menyembah berhala? Menyembah berhala ini menyembah batu ini tidak tenang ini. Pikirannya Nabi Ibrahim muda waktu itu. Ya, maka kemudian beliau memberontak, tidak mau mengikuti kaumnya yang menyembah berhala. Dan dia mencari Tuhan. Ya, ketemu bintang, ini Tuhanku. Tapi bintang hilang oleh bulan. Oh, bukan bintang, bukan Tuhanku. Ini bulan lebih terang. Bulan ini Tuhanku. Bulan hilang, tenggelam, timbul matahari lebih terang, lebih besar. Ini Tuhanku. Kemudian tenggelam lagi, kemudian tidak. Semua ini bukan Tuhan semua. Alam semesta ini tidak ada. Bukan Tuhan semua ini. Maka kemudian hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Ya, kemudian perjalanan Nabi Ibrahim, ujian demi ujian itu sampai ke negeri Arab, ke Mekah itu, ya, eh, doa kepada Allah memperhatikan juga dirinya dan keturunannya itu semuanya baik jejak-jejak Nabi Ibrahim. Ya, juga syariatnya itu, syariat haji itu dari Nabi Ibrahim semuanya baik. Tawaf, sa'i, ya, wukuf, itu semuanya baik. Jumrah Aqabah dan seterusnya. Itu baik semua. Nah, udah jelas-jelas baik begitu, kok dia tidak suka, ya, tidak mengikuti, ya, dia membenci agamanya Nabi Ibrahim, maka dia sejatinya juga bodoh, membodohi dirinya sendiri. Yang jelas baik kok tidak mau, itu jadi kan bodoh gitu. Malah memilih yang lain yang tidak baik. Nah, ini ya wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tadi itu muhajir tadi. Ya muhajir itu ya. Tidak mau menerima ajakannya Abdullah bin Salam. Ya dia itu membodohi dirinya sendiri pada dasarnya itu ya. Ini ayat ini berkenaan dengan muhajir tadi yang tidak mau mengikuti ajakannya Abdullah bin Salam, tetapi ya ibrohnya ini pelajarannya ini untuk semuanya, untuk seluruh manusia yang menerima Al-Quran ini, untuk kita juga begitu ya. Meskipun sebab nuzulnya adalah tadi muhajir yang menentang, yang tidak mau ya masuk Islam, tetapi ini berkenaan dengan kita. Maka kita juga ya sebagai umat Islam ya mengikuti apa yang telah dijejak-jejakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita membenci ya jejak-jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kenapa kita mesti harus sa'i ya, Safa Marwah, kenapa kita mesti ini mesti itu ya, ibadah haji itu ya, kita nggak masuk akal dan sebagainya, nggak suka, maka ya ini termasuk kita ya, masuk yang bodoh. Walaqadis tofainahu fid dunya walaqad, dan benar kami benar-benar, wallahi laqad ini ya, demi Allah laqad benar-benar, lamnya untuk jawab dari kosam yang disimpan ya. Walaqad, dan diterjemahkan kami benar-benar istofainahu, telah memilihnya, kami telah memilihnya, memilih Nabi Ibrahim. Jadi benar kami telah memilih Nabi Ibrahim ini fit dunya, di dunia, sebagai nabi. Kami telah memilihnya sebagai nabi yang membawa risalah, yang meletakkan milah, yang meletakkan agama Islam ini. Jadi yang membawa agama Islam ini itu kami pilihkan Nabi Ibrahim, dan juga sebagai kekasihnya Allah, Khalilullah.
Jadi gelarnya Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Padahal Ibrahim ini kekasihnya Allah yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa innahu dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu fil akhirati di akhirat nanti laminas salihin, dia sungguh-sungguh termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau di dunia ini lamnya cuma satu, ya. Eh, apa? Taukidnya cuma satu lam ini. Tetapi untuk yang di akhirat ini menggunakan dua, wa innahu laminas sholihin. Jadi karena memang untuk hal-hal yang nyata di dunia itu, ya, bagi orang yang tidak percaya itu dikukuhkan cukup satu kali cukup, ya, karena dia sudah bisa melihat. Tetapi di akhirat yang merupakan alam gaib, ya, yang kita tidak tak kita belum menyaksikannya, manusia belum menyaksikannya, belum ada juga catatan sejarahnya, maka taukidnya bisa didobelkan. Jadi hikmah dikuatkannya, ya, ditaukidkan dengan beberapa huruf taukid itu karena memang manusia itu untuk hal-hal yang gaib itu butuh beberapa pengukuhan, beberapa penguatan. Di akhirat itu Nabi Ibrahim sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dunia akhirat ini Nabi Ibrahim terpilih, ya, merupakan manusia pilihan yang patut dicontoh. Nah, yang sudah patut dicontoh demikian kok kemudian dibenci atau tidak diikuti. Maksudnya dibenci syariatnya, tidak diikuti syariatnya. Meskipun secara nasab dibangga-banggakan. Itu yang terjadi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم. Dan ingatlah ketika qala berfirman Allah berfirman lahu kepada Nabi Ibrahim, Rabbuhu, ini fa'ilnya dari qala ini. Jadi ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, ya, berserah dirilah engkau atau Islamlah engkau. Jadi tadi Allah telah sungguh-sungguh memilih Nabi Ibrahim sebagai manusia pilihan di dunia dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya, ini penjelasannya, ini bayannya, ini penjelasannya ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, ya, berislamlah engkau, berserah dirilah engkau. Qala, maka langsung dijawab. Jadi ini menggunakan qala ini, ya, kalau tentara itu ditanya atau di apa itu siap gitu. Nanti tidak ada menunggu jeda, ya, tidak menunggu jeda dan tidak pikir-pikir. Tidak boleh itu. Ya, di tentara, ya. Kalau komandan bilang apa, ya, siap. Gitu. Ya, ini Nabi Ibrahim. Ketika Allah berfirman kepadanya, berislamlah engkau, berserah dirilah engkau. Qala, beliau menjawab. Beliau segera menjawab. Tidak menggunakan summa, apalagi summa, nanti. Kemudian beliau baru menjawab. Pikir-pikir dulu atau jeda sekian waktu. Tapi segera sigap. Nah, ini adalah salah satu bentuk, ya, keunggulannya Nabi Ibrahim. Jadi menerima, ya, Allah Subhanahu wa taala, menerima sebagai satu-satunya Tuhan dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada eh, tenggang waktu sedikit pun, ya, langsung diterima. Ya, saya pikir-pikir dulu 2 hari atau 3 hari, ya, itu berarti belum belum taat betul itu, ya, masih masih ragu-ragu berarti, ya. Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu, aku berserah diri, li rabbil alamina, kepada Tuhan seru sekalian alam. Jadi ini juga apa, memberi pelajaran kepada kita
bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Allah yang Tuhan seluruh semesta ini. Ya, Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan seluruh semesta alam ini. Ya, itu. Nabi Ibrahim meletakkan dasar-dasar keislaman. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya dan juga keturunannya. Ini ya sampai berwasiat kepada mereka tentang Islam. Ya. Bahkan satu-satunya wasiat dari Nabi Ibrahim itu Islam, bukan wasiat yang lain. Dan Nabi Ibrahim tadi sudah terpilih, manusia terpilih yang sangat paham akan apa yang baik bagi dirinya dan juga keturunannya. Ini wasiatnya satu yang diwasiatkan kepada keturunannya adalah agar tetap dalam Islam. Wawassa biha. Wawassa ini di dalam qiraat sab'ah ya. Menurut Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca wa auso. Jadi ada hamzahnya dan sodnya di takhfif ya, tidak di tasydid. Wa auso. Jadi yang membaca Ibnu Amir dan Imam Nafi'. Sedangkan yang lain membaca wawasso, termasuk juga Asim yang kita ikuti. Salah satu dari qiraat sabah yang kita ikuti wawasso. Ada yang baca wa'auso, sama-sama artinya. Wawasso dan mewasiatkan biha dengan ucapan itu yang aslam tu li rabbil alamin. Tentang Islam itu Ibrahimu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mewasiatkan tentang Islam tadi itu agar memegang teguh keislaman itu banihi kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keduanya adalah anaknya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ismail dari Hajar, Nabi Ismail Nabi Ishak dari Sarah. Nah, ada satu lagi itu istri beliau yang bernama Unpur, Qaf, Nun, To, Waw dan Ro ya. Unpur. Itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim setelah wafatnya Siti Sarah. Setelah wafat Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Untur. Kemudian putranya ada 6. Ya, ini menurut salah satu riwayat ada 6 atau kemudian riwayat yang lain ada 12. Jadi jumlah dari anaknya Nabi Ibrahim ini 8 menurut kaul yang dari Imam Baydawi. Kemudian ada lagi yang 14. Ya, wallahu alam. Yang di sini yang disebutkan bahkan ada nama-nama yang disebutkan dalam kitab Sawi ini ada 8. Itu 2 yang tadi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. 6 dari istri beliau yang bernama Kuntur yang beliau nikahi setelah wafatnya Siti Sarah. Jadi anak-anaknya Nabi Ibrahim semua itu diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim tentang keislaman tadi. Jadi, ya Islam itu berarti bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya sejak zamannya Nabi Ibrahim, bahkan sejak zamannya Nabi Adam itu sama. Itu Islam itu adalah menerima, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu, maka Islam itu tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Tetapi secara tata cara bisa berbeda-beda. Tata cara dari para nabi, tata cara untuk beribadah kepada Allah itu beda-beda.
Jadi sholat yang kita lakukan, sholat 5 waktu ini memang tidak ada di dalam, tidak sebagaimana syariat-syariatnya nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Tetapi semua sama, yaitu dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang tidak menerima ketentuan Allah, ya belum Islam berarti. Islamnya belum sempurna. Kalau masih ini dipilih-pilih, yang ini mau ini tidak, ini mau ini tidak, berarti belum Islam sempurna. Maka sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama agamanya Islam. Nah, kemudian wa Yaqubu dan demikian pula juga Nabi Yakub. Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim juga mewasiatkan kepada putra-putranya tentang Islam. Jadi ini jelas bahwa Nabi Yakub yang namanya Israel itu Yakub ini. Yang namanya Israel itu Yakub ini. Jadi kalau Bani Israel ya Bani Yakub, anak keturunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim tadi sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan 6 anak yang lain. Kemudian juga Nabi Yakub disebutkan di sini kepada anak-anaknya juga mewasiatkan supaya tegas bahwa Bani Israel putranya Yakub ini seharusnya juga Islam. Seharusnya tidak berengkele kalau bahasa Jawa itu, bikin-bikin sendiri gitu, ya. Islam itu termasuk ketika di Taurat, ya apa saja yang ada di Taurat harus dia terima semuanya, tidak boleh dipilih-pilih. Nah, ini kan tidak. Di Taurat itu dipilih-pilih sama orang Bani Israel itu, yang suka dia ikuti, yang nggak suka dia nggak ikuti. Bahkan ya berita tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW itu tidak disampaikan kepada kaumnya. Dia tidak semua tahu, bahkan ditutup-tutupi, dicoba untuk ditutup-tutupi. Ya ini berarti belum Islam betul-betul begitu, karena tidak menerima secara sempurna. Islam itu tidak begitu. Islam itu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dengan sempurna, tunduk patuh dengan sempurna apapun, bahkan menyembelih anaknya pun dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun melalui diskusi, melalui musyawarah dengan anaknya, tetapi pasti akan dijalankan tuh Nabi Ibrahim. Ya, sebelumnya meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir tandus, tidak ada apa-apa. Allah perintahkan tinggalkan, ya ditinggalkan. Ya, kalau manusiawi nggak sesuai, tapi itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di sini Yakub ini supaya di highlight bahwa Bani Israel, ya jangan kau tetap kukuh kepada pendirianmu, yaitu apa? Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW ikuti karena itu ada di kitabmu, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nabi Isa itu juga Bani Israel itu. Kok kemudian kamu tidak ikuti, ya kamu salah gitu. Jadi terputus, mata rantainya terputus ini. Apa wasiatnya Nabi tadi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ya, dengan ucapan tadi itu aslamtu lirabbil alamin. Ya, kemudian yang disampaikan kepada anaknya adalah ya baniya wahai anak-anakku. Ya baniya wahai anak-anakku, innallaha astafa sesungguhnya Allah istofa telah memilih lakum untuk kalian semua anak-anakku. Ad-dina yaitu agama ini, agama Islam ini, aslam tu lirabbil alamin tadi itu. Ucapan tadi itu aslam tu lirabbil alamin, berislam tadi. Jadi Allah telah memilih untuk kalian itu agama Islam ini. Gak ada agama yang lain. Maka innad dina indallahil Islam itu betul ya, saling menguatkan itu. Kemudian agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam, tidak ada agama lain. Tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain tidak ada. Itu buatan sendiri itu ya. Jadi kalau orang itu mengikuti Taurat pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, mengikuti Taurat
kemudian mengikuti Injil pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, dengan betul-betul mengikuti, ya dia juga Islam. Apalagi agama-agama selain itu, ya bukan agama yang benar tentunya ya. Allah memilih untuk kalian ad-din pakai alif lam, pakai al ta'rif ini. Jadi dimaksudkan adalah agama Islam, tidak agama yang lain. Fala tamutunna. Fala tamutunna, tamutunna ini dari kata tamutunanna. Jadi ada nun tiga, ya. Fala tamutu ada wawu, kemudian nanna. Ini asli dari tamutunna dari tamutunanna. Jadi ada tiga nun yang bersamaan, maka nun yang pertama nun rofaknya dihapus, dibuang. Fala tamutunna. Karena ada wawu dan nun yang bertemu, wawunya sukun, nunnya tasdid. Tasdid itu yang pertama sukun, sehingga wawunya dibuang. Jadi tamutunna. Jamak ini. Fala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali mati. Illa kecuali wa antum. Ini wawunya wawu hal. Ya, kecuali kamu dalam keadaan muslimuna Islam. Ini jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam Islam. Ini yang dilarang itu bukan matinya, tetapi dilarang untuk meninggalkan Islam sedikit pun. Karena kalau kita meninggalkan Islam sedikit pun, kemudian mati, ya tidak mati dalam kondisi yang Islam. Mati itu kita tidak ketahui. Mati itu terjadinya kapan kita tidak ketahui. Oh, kalau gitu sekarang saya tinggalkan, nanti masuk lagi. Ini masih muda nih, bolehlah jalan-jalan dulu, boleh melanglang buana dulu misalkan, yang mencari agama yang lain dulu lah, atau menikmati dunia ini dengan ini ya. Jangan sekali-kali demikian. Sedikit pun jangan tinggalkan Islam. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang disayangi. Jadi karena ayah ya, bapak itu terhadap anaknya itu sungguh ada rasa rasa sayangnya agar anaknya itu selamat, maka wasiat satu-satunya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya adalah Islam. Jangan sekali-kali lepas dari Islam. Sedikit pun. Karena kalau sedikit pun itu pas saat mati ya bukan Islam. Sampai kita mati, kita tetap berislam, ya, tetap menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat baik sekali ya, sebagai Abul Ambia, sebagai bapaknya para nabi. Oh ya, nah Ibrahim itu dari bahasa Ibrani ya, yang artinya adalah Abun Rahim. Itu artinya bapak yang sangat penyayang. Nabi Ibrahim itu sangat penyayang. Sehingga kemudian ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, dijadikannya kita Islam meskipun Islam keturunan. Ya, tetapi eh, dengan akal kita, dengan kesempatan kita belajar, kita bukan hanya Islam-Islaman, tapi Islam betul-betul. Ya kita bersyukur kita dari keluarga Muslim, kemudian kita mempelajari Islam dengan baik dan penuh kesadaran. Jadi Islamnya bukan lagi Islam-Islam ikut-ikutan, tetapi Islam yang betul-betul faham gitu ya. Dan apabila dari keluarga yang bukan Muslim, maka bersyukur. Karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Islam, ini muslimun, sebagaimana jalur sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang jelas sebagai manusia panutan, manusia terpilih di akhirat sebagai orang-orang yang soleh. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka ikuti Nabi Ibrahim ini. Ya, kalau kita mengikut yang lain, maka ya tidak ada contohnya, tidak ada panutannya sehingga kita tidak dijamin keselamatan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita malam hari ini. Semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, ya, anak keturunan kita sebagai orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang taat kepada Allah, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal,
diberikan keberkahan atas segala urusan, ya, diberikan kemudahan dalam beribadah, ketaatan, istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha bihamdika, la illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka wa Baik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman semua.